saudara sekalian, saya akan mulai kuliah kita pada siang hari ini. Saya sebenarnya berniat sudah saya siapkan ya untuk offline, tetapi ternyata tadi kosong dan saya confirm ternyata Anda juga tidak ada yang offline, sehingga kita selenggarakan secara online. Baik, hari ini kita akan memulai topik pembicaraan kita tentang sejarah dan para kontributor ilmu politik. Ya. Pengertian politik, 5 konsep pokok memahami politik, negara modern, sistem politik. Nanti kita bicara satu persatu. Tapi tentu hari ini saya akan fokus pada topik bahasan pertama, ya, tentang sejarah dan para kontributor dalam ilmu politik. Ya. Saudara, ya seperti terlihat di screen, ada beberapa tokoh ini, ada 7 tokoh yang saya tampilkan sebagai orang-orang yang sangat berkontribusi di dalam perkembangan pemikiran politik, ya, atau political thought, pemikiran politik, political thought. Dan nanti ketika pemikiran-pemikiran itu sudah diverifikasi dengan metode, maka akan lahirlah yang namanya political science. Political science. Jadi di dalam pemikiran politik itu di sana ada pengetahuan-pengetahuan tentang politik. Ya. Tetapi tidak semua pengetahuan-pengetahuan tentang politik itu bisa disebut political science. Nah, yang bisa disebut sebagai political science itu adalah pengetahuan yang sudah bisa diverifikasi atau verified knowledge. Apakah dia bisa diverifikasi kebenaran keberadaannya ataukah tidak? Nah, yang tidak, kalau yang iya itu berarti dia science. Kalau yang tidak itu bukan berarti itu bukan pengetahuan. Bisa jadi itu adalah beyond the science. Beyond the science artinya dia masuk di dalam wilayah art, seni, ya, seni. Seni berpolitik, ya. Seni bernegosiasi, seni berdiplomasi, itu ada. Tapi tidak bisa disistematika seperti ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diverifikasi dan cenderung tidak bisa dirujuk kemana-mana, itu namanya hoax. Itu namanya informasi yang harus dibersihkan dari pengetahuan, baik itu yang bersifat sains maupun bersifat art, itu bukan apa-apa berarti gitu. Jadi ada seleksi-seleksi dari pengetahuan itu. Baik saudara sekalian, yang paling kiri atas ya, kiri atas itu patungnya di foto pakai pakaian Romawi, itu adalah orang Yunani, namanya adalah Aristotle. Aristotle itu yang nyebut orang Eropa. Kalau yang nyebut orang Italia, orang ya bagian tengah-tengah situ ya, itu manggilnya Aristoteles. Aristoteles. Itu. Ada lagi kalau kita nih orang Melayu manggilnya Aristoteles ya. Itulah nama ya. Nama itu kadang beda bangsa beda nyebutnya. Ibrahim itu cenderung orang-orang Arab ya. Abraham itu cenderung orang-orang ya orang Eropa akan menyebut begitu. Solomon ya, Sulaiman. Ya. Itulah nama. Baik saudara sekalian. Maka untuk nama-nama yang pokok itu namanya bukan nama tapi konsep. Nama-nama yang mulia itu biasanya bukan nama tapi konsep. Seperti Muhammad itu kan bukan sekedar nama tapi dia kan konsep. Ada kata kerjanya.
Islam itu kan tidak sekedar nama, itu ada kata kerjanya. Lalu menjadi sebuah pengertian. Baik, jadi masing-masing tokoh yang saya tampilkan ini punya ajaran-ajaran yang sampai sekarang itu sangat berpengaruh dalam ilmu politik. Misalnya begini, ini zaman sekarang ini zaman orang lagi sangat mengagumi, sangat gandrung dengan sistem demokrasi. Nah, kalau kita belajar dari bukunya yang diajarkan oleh Aristotle, ternyata Aristotle itu 4 abad sebelum Nabi Isa, before Christ, itu sudah membuat namanya kategori-kategori pemerintahan. Ada beliau nih bikin kategori pemerintahan sebagai monarki, ada sebagai oligarki, oligark, ada sebagai aristokrasi, ada yang namanya itu demokrasi, ada yang namanya polite, lalu ada yang saling berhadapan. Apa sih bedanya monarki dengan tirani misalnya? Apa sih bedanya antara aristokrasi dengan oligarki misalnya? Oke, besok itu kita pelajari. Tapi yang penting adalah begini. Ternyata Aristotle itu adalah orang yang tidak merekomendasikan demokrasi sebagai pilihan sistem yang terbaik. Nah, ini yang menarik. Orang sekarang menganggap demokrasi yang terbaik. Aristotle itu sejak 400 tahun sebelum Masehi mengatakan bahwa demokrasi bukan sistem yang recommended. Karena di dalam demokrasi itu ada penyakitnya, kata Aristotle. Apa penyakit di dalam demokrasi, kata dia? Yang pertama adalah begitu dominannya pengaruh capital atau modal di dalam politik demokrasi. Sehingga, kata Aristotle, dalam demokrasi inside demokrasi itu ada 2 penyakit utama. Yang pertama, people yang punya uang, people can buy vote, people can buy vote, artinya people bisa membeli suara, vote. Atau yang kita sebut biasanya dengan money politik. Money politik. Yang kedua, kata dia, orang yang kaya di dalam sistem demokrasi itu bisa people can buy policy. Nah, orang bisa membeli policy. Nah, ini yang biasa disebut dengan bribery atau penyuapan-penyuapan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, lalu apa rekomendasi Aristotle itu terhadap pemerintahan? Aristotle itu merekomendasikan sebuah sistem yang namanya adalah polity. Polity. P-O-L-E-T-Y. Polity itu ya dalam bahasa Inggris diadopsi polity itu. Dalam bahasa Melayu sulit sekali. Nah, apa sih polity? Polity itu adalah sistem pemerintahan yang pemimpinnya itu punya accountability, pertanggungjawaban, baik fisik maupun moral, kepada yang dipimpin. Dari sisi leadernya itu. Jadi ada accountability, pertanggungjawaban dari pemimpin kepada yang dipimpin. Demokrasi juga ada, Pak. Nah, yang kedua nih. Dari sisi penduduknya, penduduk satu negeri itu harus sadar akan kepemimpinan. Harus sadar akan kepemimpinan. Sehingga dia bisa menghindari 2 penyakit demokrasi. Dia tidak akan mau disuap atau menyuap.
tidak mau disuap untuk memilih seorang pemimpin, dan tidak mau menyuap karena akan merusak sistem. Nah, kesadaran dari yang dipimpin dan yang memimpin itulah yang disebut dengan politik. Nah, jadi rakyat di dalam sistem politik itu dia tidak mau disuap untuk memilih seseorang. Kenapa? Karena dia akan menyerahkan lehernya kepada orang yang menyuapnya selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, dalam bahasa Melayu Indonesia, saudara sekalian, politik itu oleh para founding fathers kita diterjemahkan dengan meminjam bahasa Arab, yaitu kerakyatan, rakyah. Ya, kerakyatan itu adalah sebuah koreksi sistem sebenarnya yang disarankan oleh Aristoteles terhadap sistem demokrasi. Para founding father kita itu sangat sadar kelemahan demokrasi. Nah, kalau demokrasi itu siapa yang mayoritas dia yang menang, gitu. Siapa yang mayoritas dia yang menang. Misalnya nih, satu kelas itu bisa dilebarkan menjadi provinsi, bisa dilebarkan satu negara. Kalau satu kelas itu mayoritas tukang minum minuman keras, lalu ada yang usul pengaturan minuman keras yang bebas, maka diskusinya bukan apakah minuman keras itu melanggar norma, apakah merusak, tidak. Tapi siapa yang setuju minuman keras ini dilegalkan, voting. Whatever deh. Setelah perdebatan, pokoknya kalimat terakhir adalah voting. Kalau nggak bisa mufakat. Nah, voting. Otomatis kalau kalau mayoritasnya satu kelas itu peminum, ya dia akan mengatakan legal. Dilegalkan dengan hukum. Nah, itulah kelemahan demokrasi. Sehingga opini publik itu sangat dominan. Bukan kebenaran yang dominan, bukan, tetapi opini publik. Opini publik. Sehingga kekuatan opini publik itu sangat menggiring opini untuk menyetujui sesuatu atau menolak sesuatu dalam sistem demokrasi. Itulah kenapa kalau Anda lihat di Indonesia, televisi-televisi besar itu dimiliki oleh para politisi. Anda lihat Surya Paloh punya apa? Anda lihat Abu Rizal Bakri punya mana? Yang dulu ketua Golkar. Anda lihat siapa itu? RCTI, RCTV. Siapa kayak jenenge? Eritano ya dah. Jadi televisi-televisi besar itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi opini publik. Nah, itu demokrasi. Nah, founding father kita sebenarnya menghindari kata itu. Tetapi dan menggunakan sistem baru namanya kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sistem kerakyatan, yang menang bukan suara mayoritas terus menang, bukan. Tetapi manakah di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat alasannya, meskipun dari minoritas, dia harus dimenangkan. Itu di dalam sistem permusyawaratan. Jadi bukan the power of vote, tetapi the power of kebenaran. Itulah bedanya antara musyawarah dengan demokrasi. Demokrasi itu vote, musyawarah itu siapa yang punya hujah, siapa yang punya alasan yang paling kuat. Maka dalam sistem kerakyatan di negara kita yang diintrodusir oleh para founding father itu dibarengi dengan konsep yang namanya musyawarah. Jadi, musyawarah itu juga bahasa Arab. Ya. Syawara itu artinya memeras madu. Syawara itu artinya menunjuk juga bisa. Tapi syawara itu bermusyawarah, dan siapa yang bermusyawarah itu adalah orang-orang yang sederajat. Seluruh bangsa Indonesia sederajat. Kalau tidak bisa musyawarah kok jenderal sama tukang becak, tidak bisa. Yang bisa musyawarah dengan elegan itulah orang-orang yang sederajat. Juragan kok dengan buruhnya kok musyawarah? Enggak bisa.
perwakilan-perwakilannya lah yang bisa bermusyawarah. Kenapa? Ya orang bermusyawarah itu kan pengetahuannya harus sama, kekuatannya harus sama, baru bisa musyawarah. Gitu. Baik. Apa buktinya? Ya, lihatlah di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tidak ada kata demokrasi. Tidak ada. Lihatlah di Pancasila. Tidak ada kata masyarakat. Yang dipakai adalah kata rakyat. Kenapa? Karena berbeda sekali. Kalau masyarakat itu hanya apa saja yang bersyarikat, berkumpul di satu tempat, itu namanya masyarakat. Bisa masyarakat manusia, bisa masyarakat hewan, tetapi di dalam masyarakat itu belum tentu ada kepemimpinan. Founding Fathers kita tidak menghendaki rakyat Indonesia itu hanya menjadi masyarakat. Hanya jadi manusia yang berkumpul. Penduduk yang mendiami satu negeri berkumpul menjadi masyarakat. Tidak. Founding Father kita menginginkan masyarakat Indonesia itu menjadi rakyat. Artinya apa? Orang-orang yang sadar akan kepemimpinan, akan politik. Yang tidak bisa disuap. Dan jikapun dia jadi pemimpin, dia tidak akan menyuap. Maka lihatlah Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahasa Arab KP. Sila keempat itu. Jadi kerakyatan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kata masyarakat. Kenapa? Masyarakat sangat berbeda dengan rakyat. Kelasnya masyarakat itu masih kelas ya penduduk kelas belum berkepemimpinan, itu masyarakat. Nah, Founding Father kita punya visi seluruh rakyat Indonesia ini menjadi rakyat. Jadi rakyat, dia sadar kepemimpinan, sadar politik. Nah, itulah. Maka disebutlah dalam Pancasila itu seperti itu. Nah, sebenarnya para Founding Father itu adalah mengacu pada pendapatnya siapa tadi? Aristoteles. Aristoteles yang tidak merekomendasikan demokrasi. Lalu kenapa demokrasi sekarang menjadi mainstream, Pak? Bagaimana itu dengan Undang-Undang Dasar yang asli? Bagaimana dengan amandemen diskusi yang lain? Nanti ya. Lalu bagaimana demokrasi menjadi menguasai dunia, Pak? Ya, itu juga diskusinya tentang kolonialisme, ya. Itu topik berikutnya nanti. Baik, saya hanya ingin memperkenalkan tokoh ini, bahwa tokoh yang namanya Aristoteles itu luar biasa. Kontribusinya terhadap politik antara lain seperti yang saya sebut tadi. Nah, itu Aristoteles. Kemudian, jadi Anda punya gambaran ya bedanya demokrasi sama musyawarah. Anda mungkin jadi nggak heran, kenapa di Belanda kok bisa orang menyetujui kawin laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita. Itu alasannya bukan HAM itu. Itu sebenarnya karena sistem demokrasi yang kapitalis saja. Jadi bagaimana opini publik dibentuk, ya, lalu para pemimpinnya tergantung kepada vote. Jadi mereka ingin mencari suara sebanyak-banyaknya. Cuma seperti itu saja. Perwakilannya mereka itu juga orang-orang yang sudah tidak menghiraukan lagi norma-norma agama. Ya. Jadi ya seperti itu. Ya besok kita cerita lagi lah. Kalau Anda ke Amsterdam tuh ceritanya banyak lagi. Besok saya cerita. Baik. Lalu yang tengah ini, yang tengah atas ini ada yang namanya Thucydides. Thucydides. Thucydides ini adalah orang yang mengenalkan bagaimana cara orang mempelajari politik. Beliau ini juga
sebelum Masehi. Ya, seumuran lah, kira-kira ya 3-4 abad sebelum Masehi. Beliau mengatakan, kalau ingin belajar politik jangan mempelajari aturan-aturannya. Karena ada jarak antara aturan dengan perilakunya. Jadi Thucydides ini orang yang tidak percaya dengan kesesuaian antara aturan dengan para pelaku politik. Maka Thucydides ini oleh para penstudi politik itu dikategorikan sebagai orang yang memulai belajar politik secara realis. Meskipun istilah realis itu datang belakangan, tetapi Thucydides ini meletakkan dasar-dasar belajar politik secara realis. Kalau mempelajari politik hanya dari sisi moral politik, menasihati pemimpin yang baik-baik, lalu bagaimana pemerintahan yang baik, lalu ya isinya nasihat-nasihat moral, itu nggak akan ngefek apa-apa, kata Thucydides. Dan tidak menimbulkan, tidak akan menjadi pengetahuan apa-apa. Thucydides, kalau ingin mempelajari politik, pelajarilah perilaku dari para pelaku-pelaku politik itu. Apa yang mereka lakukan kepada negaranya, kepada rakyatnya. Jangan lihat undang-undangnya. Kalau lihat undang-undangnya baik semua. Indonesia perilaku politiknya apa, lihat Pancasila, ya baiklah. Lihat Undang-Undang Dasar 45, ya baiklah. Gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan itu. Nah, jadi Thucydides ini adalah orang yang kalau mempelajari politik jangan melihat nasihat-nasihat politik, gitu. Tetapi lihatlah langsung dari perilakunya. Baik, lalu yang kanan atas ini, nah, ini lukisan dari Machiavelli. Kalau orang disebut sebagai Machiavellian atau Machiavellian, itu asumsinya orang jelek, orang jelek, orang yang tidak bermoral, begitulah. Nah, tapi apa sih ajarannya? Gitu. Kita jangan sampai kemakan hoax juga, gitu kan? Machiavelli ini seorang pangeran yang dia ini jenius juga intelektual. Dalam buku Il Principe itu dia bilang begini, saya tidak peduli orang itu mau takut atau mau cinta kepada saya, itu tidak penting. Yang penting sebagai pemimpin negara, orang itu harus patuh kepada pemimpinnya. Bagi saya, Machiavelli ini, saya ngomong Machiavelli ya, bukan saya. Saya lebih baik ditakuti daripada dicintai, tetapi orang itu tidak patuh kepada tujuan negara atau tujuan organisasi. Jadi Machiavelli ini orangnya dia sangat mengutamakan totalitarianisme di dalam kepemimpinan itu. Kemudian dia kata-katanya yang sangat terkenal itu, the ends justify the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Jadi tujuan negara, national goal, itu adalah ukuran moral tertinggi. The highest norm. Jadi norma tertinggi itu adalah tujuan negara. Nah, untuk mencapai tujuan negara itu, orang bisa melakukan apa saja. Nah, disitulah problemnya. Saya ulangi, disitulah problemnya. Sehingga orang yang dicap sebagai Machiavelli itu sebenarnya orang yang sangat loyal kepada tujuan negara, tetapi untuk mencapai ke sana, dia mengabaikan moral-moral yang lain. Tidak peduli membunuh orang, tidak peduli lagi kemanusiaan, tidak peduli lagi, bahkan tidak ada cinta untuk tujuan negara itu. Tidak ada cinta. Di sana yang ada adalah hanya bagaimana mewujudkan tujuan negara. Apa yang disebut moral menurut Machiavelli? Moral itu bukan pengajian-pengajian kitab suci, lalu ceramah-ceramah di gereja atau di masjid. Bukan.
atau moral sosial yang ukurannya jujur, baik, buruk. Bukan itu. Moral menurut Machiavelli adalah jika Anda berusaha untuk mewujudkan tujuan negara dan tujuan itu terwujud apapun caranya, itu Anda memegang moral tertinggi di dalam politik. Beda banget ya. Jadi demi tujuan negara ini bisa melakukan apa saja gitu. Nah, saya ngomong begini, saya bukan mengajarkan pada Anda loh ya, jangan salah terima. Saya ini sedang berbicara tentang Machiavellianism. Machiavelli, apa yang menjadi ajaran utama dari tokoh yang namanya Machiavelli ini. Nah, jadi Machiavelli itu merubah pengertian yang namanya moral politik, itu bukan lagi moral-moral dalam ukuran sosial umum, bukan, baik, buruk, jujur, bukan. Tapi moral tertinggi adalah komitmen Anda untuk mewujudkan tujuan negara. Caranya bagaimana? Whatever the goal atau the end justify the mean. Itulah Machiavelli. Ya. Kemudian yang bawah nih, yang bawah baju biru nih ya. Baju biru ini kalau tadi dari Aristotle, dari Thucydides, dari Machiavelli, itu lebih ke politik dalam negeri ya. Nah, kalau ini David Easton ini sudah modern dia. Beliau ini kita meloncat deh dari sebelum Masehi kita ke Masehi abad pertengahan, lalu kita meloncat ke setelah Perang Dunia Kedua. Tahun 60-an, 62 lagi berkembangnya David Easton. Beliau ini orang yang berkontribusi besar dalam merumuskan apa itu yang disebut sebagai political system. Sistem politik. Sistem politik. David Easton ini orang yang dikenal dengan cara pandang terhadap ilmu politik dengan pendekatan atau cara pandang, point of view, itu behavioralism. Behavioralism. Behavior artinya apa? Behavior. Behavior artinya perilaku. Mirip seperti Thucydides, tetapi David Easton tetap mempertimbangkan faktor moral. Hanya moral itu melekat pada individu pelaku politik. Saya ulangi. Behavioralism tidak mengabaikan moral dalam politik, tetapi moral hanya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi behavior atau perilaku individu di dalam berperilaku politik. Beda dengan Thucydides yang langsung menegasikan nggak ada tuh moral. Adanya tujuan-tujuan politik. Atau Machiavellis. Machiavellis malah merubah definisi moral dari pengertian moral yang tradisional dirubah itu oleh Machiavelli. Moral tertinggi adalah negara. Moral tertinggi adalah tujuan negara. Nah, David Easton ini sebagai seorang behavioralis, dia mengakui ada peran moral di dalam behavior, political behavior. Tetapi fungsinya bukan sebagai rujukan perilaku politik. Saya ulangi, moral politik bukan sebagai rujukan perilaku politik. Tetapi dia hanya mempengaruhi individu dalam berperilaku politik. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan-tujuan politik. Hanya cara mencapai tujuan itulah yang individu itu dipengaruhi oleh moral. Dalam beberapa derajatnya, yang tidak 100% pastilah itu. Nah, David Easton ini jasanya yang signifikan adalah merubah cara pandang
terhadap ilmu politik dari yang belum verified menjadi verified subject. Besar sekali. Jadi kalau yang gampangannya political science itu bisa dianggap political science itu adalah pada eranya David Easton. Pada tahun 60-an 2 itu. Sebelumnya ya masih knowledge lah. Bahkan di Eropa belum mau menganggap sebagai political science. Masih gabung sama ilmu hukum. Kalau ditanya ilmu hukum, ilmu politiknya nunut lah. Itu di pengajaran tata negara. Lalu kita bergerak ke, ya besok kita ketemu lagi lah David Easton itu di sistem politik. What is a system misalnya. Lalu apa itu input, proses, output, feedback, and so on and so on. Lalu kita ke Hans J. Morgenthau. Nah ini Hans J. Morgenthau itu yang orangnya gendut pendek itu. Nah, itu beliau adalah penasehat politik luar negeri Amerika Serikat untuk 6 periode presiden. Bayangkan presiden gonta-ganti, ganti partai, penasehat politik luar negerinya itu ajak, namanya Hans J. Morgenthau. Beliau menjadi penasehat Presiden Amerika urusan politik luar negeri itu di masa-masa panasnya yang namanya Perang Dingin yang memanas gitu ya. Jadi tahun akhir 60-an, 70-an memasuki 80-an beliau Morgenthau. Lalu diganti muridnya. Nah, Hans J. Morgenthau ini mengarang buku yang namanya Politics Among Nations. Politics pakai S ya. Among Nations. Politics Among Nations. Di dalam buku Politics Among Nations itu beliau cerita tentang sebuah fakta historis. Jadi basicnya sejarah. Beliau mengatakan fakta historis. Beliau meneliti perang yang durasinya itu 500 tahun. Berapa ribu perang yang beliau teliti. Jangan skripsi dengan model Morgenthau, nggak lulus-lulus. 500 tahun durasi diteliti kapan selesainya. Nah, Morgenthau itu dia melihat apa sebabnya perang, apa sebabnya damai, kapan ada konstelasi naik mau perang, bagaimana bangsa-bangsa berkompetisi. Akhirnya kontribusi beliau ini di dalam buku Politics Among Nations itu, buku itu sampai dapat gelar dari para penstudi hubungan internasional sebagai The Bible of International Relations Studies. The Bible, jadi kayak Injilnya studi HI lah. Sedunia mengakui, ya, sedunia mengakui. The Bible of International Relations Studies. Karena di dalamnya ada konsep-konsep dasar yang belum diutarakan orang. Beliau lah yang disebut sebagai pendiri mazhab atau approach yang disebut sebagai realisme dalam politik internasional. Realis. Kalau realis jadi ingat Pak, Thucydides. Ada kesamaannya dengan Thucydides. Apa? Yang pertama, Morgenthau mengatakan bahwa kehidupan politik internasional, interaksi antar bangsa itu bersifat anarki. Kenapa anarki? Tidak ada keteraturan. Bukan ada hukum internasional, Pak. Morgenthau orang yang paling tidak percaya hukum internasional pada masa hidupnya. Dunia agak lebih teratur, civilized itu setelah beliau meninggal. Jadi saya ngomongkan kan ketika beliau masih hidup ya. Ya ada PBB, tapi PBB itu apakah untuk anggotanya yang utama atau untuk seluruh dunia yang bermanfaatnya? Kira-kira hanya untuk mengendalikan yang mendirikan. Kalaupun ada perjanjian internasional atau international law, kata Morgenthau, itu pun hanya untuk mengakomodasi para aktor-aktor utama supaya tidak saling berbenturan. Aktor
hubungan internasional yang lain, negara-negara pinggiran, negara dunia ketiga, negara selatan, negara yang baru merdeka, negara yang baru lepas dari kolonialisme, yang jumlahnya itu lebih 80% di muka bumi ini jumlahnya negara itu. Rata-rata hanya jadi permainan para aktor-aktor utama. Jadi apa namanya? Morgenthau orang yang sangat tidak mempercayai efektifnya hukum internasional. Loh, kenapa negara-negara itu pada saling anarki? Selain mereka tidak patuh hukum internasional, loh kok nggak patuh? Karena mereka masing-masing negara itu semuanya melakukan yang namanya struggle for power. Struggle for power. Usaha untuk memperoleh, meningkatkan kekuatan dia di masyarakat internasional. Struggle for power. Loh, kenapa dia berusaha untuk menjadi yang paling kuat di masyarakat dunia? Karena untuk memperjuangkan yang disebut sebagai national interest. Jadi ada namanya national interest atau kepentingan nasional. Nah, jadi konsep dunia yang anarki bagi kaum realis itu karena ada national interest, kepentingan nasional yang diperjuangkan, sehingga setiap negara itu akan struggle for power, berusaha untuk memperoleh tingkat kekuatan yang terus bertambah. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga perdamaian dunia bagaimana konsepnya? Menurut orang realis, perdamaian dunia itu tercipta kalau terjadi yang namanya keseimbangan kekuatan atau yang disebut sebagai balance of power. Balance of power. Jadi kalau Amerika kuat, Rusia kuat, sama-sama kuat, sama-sama punya senjata nuklir, itu Morgenthau mengatakan nggak bakal perang. Kenapa? Kalau perang mati semua. Jadi nggak perang. Logika perang itu apabila salah satu dari pihak yang berperang itu merasa akan memenangkan perang dengan cara yang paling efisien. Perang terburuk itu adalah perang yang bisa dimulai dan tidak bisa diakhiri. Itu perang terburuk bagi orang realis. Kalau cuma perang bisa diperhitungkan berapa perang 1 minggu, oke biayanya berapa, bisa dihitung. Loh kok bisa dihitung Pak? Yang biayanya kan bisa pabrik-pabrik senjata. Ingat bahwa perang dalam hubungan internasional itu bisa jadi itu perang sebagai proyek. Proyeknya para pemilik pabrik senjata. Ya Anda bayangkan Anda punya Pindad, Anda punya McDouglas yang memproduksi mesin-mesin perang, lalu nggak ada perang 20 tahun. Kira-kira ya pabrik tutup dah. Pengangguran banyak itu. Mereka bikinlah perang itu, perang kecil-kecil itu selalu ada. Jangan bayangkan dunia damai tanpa letupan senjata. Itu kalau pabrik senjatanya ditutup. Gitu. Jadi itu nggak mungkin lah. Mesti ada. Karena ada yang namanya military industrial complex. Jadi perang bagian dari bagaimana memutar industri persenjataan. Namanya military industrial complex. Tanpa moral Pak. Nggak ada moral karena kapitalisme. Kapitalis itu ya moralnya kalau bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itulah moralnya. Baik, saya bukan ngajari Anda, saya ini ngomongkan apa yang menjadi pikiran mereka. Baik, itulah Morgenthau. Jadi Morgenthau itu banyak ya di buku itu ya. Besok saya suruh Anda ada tugas meringkas itu. Ya, ada yang namanya The Element of National Power. Nah, cerita tentang bagaimana betapa pentingnya swasembada pangan untuk satu negeri agar elemen of national power, ada kekuatan nasionalnya naik. Bagaimana negara bisa kuat kalau makannya mesti tergantung dari negara lain. Nah, gimana Anda kalau perang dengan negara yang Anda bergantung makanan untuk rakyat Anda? Susah lah itu. Jadi itulah pentingnya yang namanya swasembada pangan. Ya, dan lain-lain. Nah,
Morgenthau itu, saudara sekalian, tadi ada balance of power. Jadi dia selalu menjaga keseimbangan kekuatan perang terutama di antara negara-negara itu. Baik. Konsep-konsep pemikiran Morgenthau itu yang melakukan adalah Minister of Foreign Affairs atau Secretary of the State. Jadi kalau di Amerika itu Menteri Luar Negeri itu bukan Minister of Foreign Affairs ya. Di Amerika itu yang namanya Menlu, bahasa Inggrisnya adalah Secretary of State. Kalau di sini apa? Sekretaris Negara itu, Pak Pratikno ya. Bukan. Kalau di sana Secretary of State itu artinya Menteri Luar Negeri bahasa Indonesia. Yang melakukan adalah Profesor Henry Kissinger. Jadi konsepnya tentang ini bagaimana mengatur kekuatan-kekuatan ini Pak Morgenthau, bagaimana mendiplomasikannya ke dunia internasional ini Profesor Harvard ini namanya Henry Kissinger. Dia bukunya banyak tentang diplomasi. Dia profesor yang melakukan sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, kira-kira itulah dua orang profesor besar ini, satu think tank, satu Menlu-nya. Nah, akhirnya Amerika bisa memenangkan perang dingin itu. Nah, ketika pensiun dan diberi globe itu oleh sang Menteri Luar Negeri, ya, Pak Morgenthau ini ditanya, karena Morgenthau itu sudah identik dengan suara politik luar negeri Amerika, sehingga Morgenthau itu sometimes itu disebut sebagai the speakers of American politics, the speaker of American politics, speakernya politik Amerika. Lalu ditanya ini, Pak Morgenthau, besok siapa yang ganti sampean itu? Ya ini murid saya. Siapa itu? Ini si John Mearsheimer. John Mearsheimer itu murid bimbingannya Profesor Morgenthau yang menggantikan posisi gurunya. Sehingga kalau Morgenthau itu menjadi pendamping 6 periode presiden, maka John Mearsheimer itu menjadi pendamping 4 periode presiden sebelum pensiun. Jadi ilmuwan itu dijadikan think tank dalam pemerintahan di Amerika. Jadi yang melakukan itu para birokrat, para ahli diplomasi itu ada desainnya, ada desainernya, behind the scene itu ada. Nah, John Mearsheimer sebagai penerus gurunya tadi kan penganutnya adalah realisme. John Mearsheimer itu juga realis. Hanya realisme yang berbeda sedikit dengan Morgenthau. Ya, karena dunia sudah berkembang ya. Maka dia menyebut bahwa ya saya seperti guru saya realisme, hanya saya ada sedikit inovasinya. Namanya disebut sebagai neorealism. Apa bedanya neorealis sama realis? Nah, Pak John Mearsheimer ini seiring dengan menguatnya peran PBB dan the decrease of perang dingin, Cold War, itu Pak John Mearsheimer ini mulai memasukkan unsur-unsur yang sifatnya moral di dalam bahasan realisme. Sehingga beliau mulai yang dimaksud moral secara internasional itu adalah bukan ajaran-ajaran agama, ya, tetap saja begitu. Tetapi adalah kepatuhan orang kepada international law atau international norm. Nah, jadi tidak mutlak anarki seperti gurunya Pak Morgenthau. Tapi John Mearsheimer ini sudah mulai melihat berkembangnya kepatuhan dunia kepada international law atau international norm. Teori beliau yang paling terkenal itu namanya the decompression theory. Decompression theory. Decompression itu kan kalau kompres itu tekanan tinggi ya. Decompression itu tekanan yang kendur. Dunia yang tekanannya kendur. Kenapa kok kendur? Decompression itu lahir setelah selesainya Perang Dingin. Perang Dingin itu dunia kan seperti dua kutub. Tekanannya tinggi sekali ini.
Ya kan, kayak di bawah perang, mau perang, tapi ya cuma mau, nggak bakal perang Uni Soviet sama Amerika. Sehingga tekanan politik dunia tinggi, itu compression namanya. Nah, setelah salah satunya ini kalah, Uni Soviet bubar, maka terjadi pengendoran tegangan politik dunia. Nah, itu yang namanya decompression theory. Nah, decompression theory itu sudah dipikirkan oleh Pak John Mearsheimer 10 tahun sebelum Uni Soviet bubar. Jadi ya fungsinya itu begitu ya. Ini besok kalau kalah terus bagaimana ya? Kayaknya mau kalah nih Uni Soviet. Mikirnya udah 10 tahun sebelum kejadian. Berarti nanti akan ada, kata beliau, akan ada penyebaran kutub-kutub kekuatan. Perang tidak lagi isu antar ideologi, tapi isunya adalah lokal-lokal besok. Nah, itu bagian dari teori beliau. Kekuatan dunia secara militer dan ekonomi, karena Amerika sudah quote and quote mengalahkan Uni Soviet dan Uni Soviet pecah menjadi 11 negara. Anda bayangkan sebuah federasi komunis pecah menjadi 11 negara. Soviet Uni itu artinya yang disatukan adalah Soviet. Soviet itu Dewan Perwakilan Rakyat, itu namanya Soviet. DPR itu bahasa Rusianya Soviet. Uni Soviet yang disatukan adalah Soviet, perwakilan rakyat. Kalau United States itu yang disatukan adalah state. State itu negara bahagian. Nah, jadi United States. Nah, kalau United Kingdom seperti UK itu yang di United adalah Kingdom. Sistem pemerintahannya yang raja-raja 4 raja jadi satu. Jadi United Kingdom gitu. Kalau Amerika state jadi satu, United States. Nah, kalau Soviet itu Soviet atau Dewan Rakyat jadi satu, namanya Uni Soviet. Nah, makanya ada Sheikhdom juga, Uni Emirate itu kadang-kadang disebut Sheikhdom karena bersatunya para syekh membentuk Uni Emirate. Baik, John Mearsheimer waktu itu sudah memprediksi hal itu, dan yang lepas dari perhitungan beliau itu adalah China. Kehadiran China sebagai kekuatan yang secara militer kuat dan secara ekonomi juga kuat. Itu yang belum dipertimbangkan oleh John Mearsheimer waktu itu, karena waktu itu China masih di zamannya Deng Xiaoping, masih tertutup sekali. Dan setelah meloncat ke Xi Jinping, lalu bisa begitu terbuka kepada negara asing. Baik, saudara sekalian, jadi orang-orang yang ada saya kenalkan pada Anda ini adalah orang-orang yang menawarkan cara melihat ilmu politik yang berbeda-beda. Kalau begitu, politik itu bisa dilihat dari bermacam-macam perspektif. Hanya mana yang paling bermanfaat dan mana yang paling efektif, tentu saja kita bisa melihat sekarang bahwa pendekatan yang tradisionalis, yang historis, yang pendekatan moral itu kayaknya nggak efektif deh untuk memahami perilaku politik yang sekarang ada itu. Kita cenderung ada yang behavioral, yang memperhatikan perilaku para aktor politik, atau mereka yang perilakunya itu diukur bukan dari moral-moral secara tradisional, tetapi mempelajari politik dari kacamata yang lebih terukur. Misalnya perilaku politik, kemudian apa yang dia lakukan itu kepada negara, apa yang dia lakukan kepada rakyatnya, kemudian kontribusinya apa, itu yang bisa kita ukur. Baik, saudara sekalian, saya tegaskan juga bahwa politik dalam negeri dan politik internasional itu sesungguhnya sebuah rangkaian yang bersambung, bukan berpisah.
politik luar negeri itu adalah kelanjutan dari politik dalam negeri. Jadi apa yang disuarakan seorang menlu atau di duta besar di luar negeri itu menggambarkan situasi politik dalam negerinya. Karena itu adalah prioritas yang ingin dia capai di luar negeri. Kalau Anda lihat diplomatnya Taliban sekarang itu targetnya sama dengan diplomatnya Indonesia waktu Indonesia merdeka. Sama. Prioritasnya national interest-nya sama. Apa? Recognition, pengakuan. Yang kedua, economic development, aid, investment, ya semua gue. Jadi setiap negara itu punya priority sendiri-sendiri. Nah, jadi itu saya kira. Jadi politik luar negeri itu ada kelanjutan dari politik dalam negeri. Baik saudara sekalian, itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Saya sudah bicara 50 menit lebih ya. Itu kalau ada yang tanya silakan. Kalau belum ada yang tanya, Anda boleh buka-buka di bawah, lalu besok kita jelaskan apa maksudnya. Ini silakan Anda lanjutkan. Oh ya, ilmu politik itu ada khasnya. Kenapa? Ini PBB turun tangan bicara ilmu politik. Kenapa? Karena tahun 48 itu konferensi di UNESCO itu punya kesimpulan agak mengejutkan bahwa Perang Dunia Pertama dan Kedua terjadi itu karena kegagalan dalam studi ilmu politik. Jadi pertama kali udah disalahkan dulu ini. Kenapa? Kegagalan dalam memahami politik itu sendiri. Nah, jadi makanya pendekatan setelah Perang Dunia Kedua ini bukan pendekatan yang sifatnya moral, nasihat-nasihat, bukan. Itu nggak efektif, itu gagal. Buktinya apa? Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sejak dulu orang ditanya politik isinya ceramah doang gitu kan. Ceramah nasihat bagaimana mengatur negara yang baik, menjadi politisi yang baik, udah nggak efektif. Sekarang kita harus dengan pendekatan baru. Itulah kira-kira ini. Jadi hanya ilmu politik yang ada konferensi PBB-nya macam ini. Ya, besok kita cerita ini masih melanjutkan di historical site ini ya. Saya kira begitu saudara sekalian. Kalau tidak ada yang tanya, nanti kita akhiri dan saya akan ada yang raise hand, Rahmatul, silakan. Ya, silakan. Di awal pembahasan tadi kan Bapak bilang bahwa Aristoteles. Suaramu lirih sekali, saya tak dengar. Masa? Oke, yuk. Dengaran nggak? Founding father kita kan menjadikan politainya Aristoteles itu dalam label demokrasi ya, yang mana mereka founding father kita ini mengetahui bahwa demokrasi ternyata memiliki kelemahan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles. People can buy food, people can buy police, so jadinya bahwa penyakit-penyakit yang ada di demokrasi ini ternyata benar terjadi di negara kita. Bahkan pemilu aja nih, banyak sekali money politiknya kan. Terus kemudian yang saya pertanyakan adalah kenapa meskipun ada Pancasila, kerakyatan, musyawarah, ternyata penyakit dari demokrasi ini tidak bisa disamarkan dengan peletainya Aristoteles. Jadi kenapa negara kita masih menganut sistem demokrasi yang memiliki kelemahan ini? Bahkan penyakit-penyakitnya ini sangat nggak bisa dipisahkan dari masyarakat kita. Okay, I can catch your idea. Oke, terima kasih ya Rama ya. Pertama, bagaimana para founding father kita kok bisa tahu ya? Kan?
ceritanya yang namanya penyimpangan dalam berdemokrasi itu di Amerika sudah dikeluhkan sejak permulaan abad ini. Yang namanya polling kayak Indobarometer, kayak apa itu nama yang ngetren sekarang itu apa? Itu apa yang suka bikin polling itu, yang survei itu apa namanya? Inilah yang kalau meramalkan pemilu itulah. Di Amerika sistem polling, sistem pemberitaan yang terbuka sehingga penyimpangan demokrasi terbuka lebar itu sudah publish sejak yang besar-besaran itu mulai tahun 36. Tahun 1936. Bagaimana rakyat berekspresi tentang sistem mereka mulai mengeluarkan kritikan-kritikan keras kepada para politisi itu di Amerika tahun 36. Nah, para founding father kita itu para pembelajar yang luar biasa. Muhammad Hatta itu sudah konferensi ke Bremen itu tahun 27. Itu kan kakek kita aja belum lahir itu kan. Bung Hatta itu sudah konferensi internasional di Bremen gitu. Bung Karno itu korespondensi dengan para pembelajar di luar negeri itu juga sudah dilakukan diskusi-diskusi Stovia, sehingga mereka bisa membayangkan apa yang terjadi di dunia barat, kebobrokan demokrasi itu akan merembet ke kita, dan kesadaran itu diantisipasi oleh para founding father. Nah, lalu kenapa negara kita kok dengan segala kelemahannya itu kok masih menggunakan demokrasi ya Pak? Ini bagi negara kita, sistem demokrasi itu sebenarnya sistem cangkokan. Jadi aslinya di konstitusi kita nggak bunyi kata demokrasi itu. Lihatlah Pancasila, lihatlah Undang-Undang Dasar 45, nggak ada. Kata demokrasi nggak ada. Ya, cangkokan bagaimana? Demokrasi itu dikenalkan setelah terjadi kegagalan-kegagalan sistem yang dicoba di Indonesia. Padahal kegagalan itu juga banyak dipengaruhi oleh berinteraksinya sistem internasional. Jadi contoh beginilah, dunia itu faktanya setelah Perang Dunia Kedua yang memimpinkan Amerika dan teman-temannya kan. Lah mereka itu kan kolonialis kan, yang jajah negara dunia inilah. Lah sistem mereka itu faktanya waktu itu demokrasi. Lah mereka sudah terlanjur kaya. Sehingga setelah perang itu ada recovery. Lah recovery itu yang punya uang mereka. Membantu negara-negara dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang membantu. Nggak ada bantuan, itu utang semua, gitu kan. Mereka punya uang juga karena mereka jajah ratusan tahun. Gitu. Tapi inilah kenyataan. Bahwa dunia itu dilukis oleh pemenang perang terakhir, itu faktanya. Ya, dunia itu dilukis oleh pemenang perang terakhir. Nah, sehingga sistem demokrasi yang berusaha disaring oleh founding father kita itu dicangkokkan secara paksa oleh sistem internasional kepada bangsa Indonesia. Sehingga Anda ingat, pemilihan presiden di Indonesia dulu kan sesuai undang-undang kan lewat MPR ya. MPR. Begitu MPR dilalahnya ada case Pak Bung Karno mengangkat presiden, diangkat seumur hidup, ingat enggak? Bung Karno presiden seumur hidup gitu. Kemudian dilalahnya Pak Harto ada case praktik perwakilan nyaris seumur hidup juga gitu kan. 32 tahun. Nah, case-case seperti ini yang menjadikan orang itu menerima cangkokan demokrasi. Artinya sistem yang didesain oleh para founding father itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Faktanya, saya ngomong fakta. Sehingga idealisme yang didiskusikan para founding father itu gagal diimplementasikan. Nah, karena gagal
implementasikan dan negara kita banyak berhutang kepada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, maka orang yang memberikan modal ekonomi yang besar pada kita, negara kita, juga mengintrodusir LSM-LSM, mengajari kehidupan demokrasi Barat, termasuk media-media utama waktu itu ya, itu wartawan seniornya disekolahkan di Amerika semua, di kursus demokrasi, kebebasan pers dan sebagainya. Waktu itu tujuannya sebenarnya untuk menggulingkan Pak Harto sebenarnya. Tetapi ada keterlanjuran di situ. Akhirnya sistem mereka dicangkokkan di Indonesia. Negara yang banyak hutang itu akan banyak dipengaruhi oleh negara yang memberi hutang. Ya seperti hubungan antar manusia lah. Orang kaya yang menghutangkan banyak kepada seseorang itu kan kalau ngomong cenderung didengarkan. Nah, negara orang yang banyak hutang itu juga akan mengalami akibat yang lebih kurang sama dengan skala yang berbeda. Kita akan terlalu didikte oleh pihak lain. Sehingga di Indonesia ada keterlanjuran itu, terlanjuran pencangkokan sistem demokrasi yang sebenarnya itu tidak didesain seperti ini oleh para pendahulu. Lalu ada amandemen Undang-Undang Dasar kita 1, 2, 3, 4. Anda besok kalau sudah ke kampus ya, bisa melihat berapa triliun dialokasikan uang untuk amandemen itu. Siapa yang menyediakan? Ternyata adalah orang-orang asing. Orang-orang asing. Jadi ada ketidakmurnian di situ. Bagaimana menggerakkan orang mendukung amandemen undang-undang itu? Biayanya unlimited. Biayanya unlimited. Dan ya, itulah realitas politik. Nah, kita belajar politik, belajar pada realitas-realitas itu. Kalau kita belajar pada idealitasnya, kita akan kita akan melihat jarak antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi harusnya begini loh, Indonesia begini gitu. Tapi yang terjadi, the same, das sein and das sollen, apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, itu jaraknya luar biasa jauh. Lu apa nggak ada harapan pada demokrasi kita? Ada harapan, tapi syaratnya adalah ada kesadaran politik masyarakat. Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat itulah yang satu-satunya harapan agar demokrasi kita lebih sehat. Karena nggak mungkin memutar jarum jam mundur ya. Lalu pemilihan presiden jadi MPR lagi, ya. Pemilihan bupati, wali kota jadi pemilihan dari DPRD, nggak mungkin. Ini sudah giginya itu sudah kadung bergerak ke arah yang demokrasi liberal. Kita ini liberal sekali lah demokrasi kita ini. Harapan kita adalah pada menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ya harus ada demokrasi yang sehat kalau kita sudah terlanjur pakai sistem demokrasi. Tapi bagi kita penstudi ilmu politik harus tahu bahwa founding father kita tidak mendesain negara kita seperti ini. Lalu menjadi seperti ini adalah kenyataan sejarah yang sangat kompleks. Nah, harapannya adalah pada political education, pendidikan politik, pendidikan partisipasi politik. Kalau di suap tidak mau, kalau memilih pemimpin ya sesuai dengan yang kapasitasnya. Whatever deh partainya misalnya. Kadang kan nggak jamin partai Islam orangnya baik atau partai nasional orangnya jelek, enggak mesti. Bahkan di kelas politik saya katakan, orang-orang yang baik-baik itu harus menyebar di seluruh partai. Harus menyebar di seluruh partai. PDIP itu secara realitas itu adalah pemegang kekuasaan, didukung mayoritas. Orang-orang yang terpelajar seperti Anda semua ini mestinya harus ada yang jadi kader dari partai besar itu. Dari kader PDI, ada. Yang di sana berpengaruh. Ada yang jadi kader Golkar, ada. Ada yang jadi kader PKS, ada.
ada kader apa lagi yang besar, PKB ada, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya kapasitas itu harus menyebar ke partai-partai. Karena kalau hanya mengumpul di satu partai itu berbahaya, bisa lepas kendali partai. Jadi itulah pentingnya membuat strategi gerang, strategi namanya umat Islam, bangsa Indonesia ini, sehingga ada pemerataan sumber daya. Kan selama ini ada cap partai itu orangnya nggak intelektual deh, gitu kan? Nah, kenapa Anda nggak masuk? Gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang sangat mendukung bahwa kader-kader kita yang terbaik itu masuk partai politik. Hanya syaratnya sekarang kalau masuk partai politik harus non PNS, artinya Anda harus jadi pengusaha, entrepreneur, punya usaha sendiri, lalu Anda kuat secara ekonomi, lalu Anda masuk partai politik. Ya, jadi itu keren. Ya. Jadi karena di politik itu tidak bisa tanpa biaya. Bukan untuk menyuap, bukan untuk beri-beri, tetapi ada namanya political cost. Political cost itu, kalau Anda iklan di televisi siapa yang bayar? Kan kandidat. Kalau misalnya iklan pasang baliho, nyetak gambar, kaos, alat-alat kampanye, ngumpulkan orang, itu kan biaya. Itu kan kita. Nah, sehingga memang membutuhkan biaya. Beda antara political cost, biaya politik dengan money politik itu berbeda. Kalau political cost bisa diukur, bisa dilaporkan KPU. Nah, yang tidak bisa dilaporkan atau yang mereka praktekkan itu kan banyak yang money politik. Baik, saya kira itu jadi kunci harapannya ada di pendidikan kesadaran politik. Ya. Kalau kita lambat mendidik rakyat kita berpolitik dengan baik, nah itu demokrasi makin menjadi-jadi tempat kita. Demokrasi dalam pengertian yang kurang positif. Baik, saya kira itu dulu ya, Risma dan teman-teman. Besok kita lanjutkan lagi. Untuk kali ini saya akhiri dulu. Ada yang raise hand nggak? Nggak ada. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, besok kapan-kapan, Bo, offline gitu ya. Siap, Yo, bye-bye. Siap, Pak. Siap.